Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Otonomi Daerah dalam NKRI yang disusun oleh saya sendiri Rahma dengan NNP 202102030153 dengan teman kelompok saya yaitu Raffi Rahmadani dengan NNP 2021020424, Rahma Diani Putri 2021020154, dan Muhammad Marco 2021020353. Fakultas Syariah dan jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Negeri Islam Universitas Raden Indah Bandar Lampung. Fakultas Syariah dan jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rudi Santoso MHI MH. Akan saya jelaskan tentang latar belakang. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para voters telah menjatuhkan pilihan pada prinsip memecarkan kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Cinta Dinasti Indonesia menjadi bagian pemerintahan negara sejak berlakunya UUD 1945, terus memasuki era konstitusi RIS UUD 1950 sampai pada era kembali UUD 1945 yang telah dikukuhkan lewat Dekret Presiden 5 Juli 1959. Garis perkembangan sejarah tersebut membuktikan bahwa cinta destinasi semestinya dipegang teguh di negara Republik Indonesia, sekalipun dari satu periode ke periode lainnya terlihat adanya perbedaan dari institusi. Rumusan masalah adalah menjelaskan pengertian otonomi daerah, menjelaskan sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia, menjelaskan dasar hukum dan landasan, memperjelaskan tujuan dan prinsip otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri, di notos yang berarti undang-undang atau aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi dalam makna tersebut dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemudian suatu daerah dalam kaitan membuat dan pengaturan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi sesuai dengan kebutuhan daerah, maka dapat dikatakan bahwa daerah sudah berdaya mampu untuk melakukan apa saja secara mandiri, tanpa ketekanan dan paksaan dari pihak luar, dan tentunya disesuaikan dengan kondisi kebutuhan daerah. Ada juga dari pendapat ahli yang dikutip adalah Abdurrahman 1997 mengungkapkan bahwa fungsi Feng Sugeng Sintianto mengartikan otonomi daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Ateng Syaifuddin mengumumkan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandian tetapi bukan kemerdekaan, tidak terkait atau tidak tergantung pada pihak lain. Kebebasan yang terbentuk atau kemandian itu berwujud permulaan kesempatan harus mewajibkan pemerintahan pusat. Sejarah perkembangan otonomi daerah Indonesia, warisan kolonial. Pada tahun 1903, pemerintahan kolonial mengeluarkan Staatslablet No. 329 yang memberi peluang dibentuknya suatu pemerintah yang mempunyai keuangan sendiri. Kemudian, pemerintahan kolonial mengeluarkan sebuah undang-undang S-216 1922. Adalah ketentuan ini dibentuk sejumlah provinsi sekunder di Stadtmomentan dan Promentan yang semuanya menggantikan lokal serf. Selain itu juga terdapat pemerintah yang merupakan persekutuan asli masyarakat setempat. Masa pendudukan Jepang. Ketika menjelang pada Perang Dunia II, Jepang melakukan investasi ke seluruh Asia Timur, mulai Korea Utara ke daratan Cina sampai Pulau Jawa, Sumatera. Negara ini berhasil menaklukkan pemerintahan kolonial Inggris di Burma dan Malaya.
AS dan Filipina, serta Belanda di daerah Hindia Belanda. Pemerintahan Jepang yang singkat segitu juga menekan tahun berhasil melakukan perubahan wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Pihak penguasa militer di Jawa mengeluarkan Undang-Undang Os Massachusetts nomor 27 1942 yang mengetahui penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada masa Jepang, pemerintahan daerah hampir tidak memiliki wewenang. Penyebutan daerah otonomi bagi pemerintahan daerah pada masa tersebut bersifat placeholding. Masa kemerdekaan. Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 memiliki keberatan pada akses konstitusi mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah di Korsi dan kabupaten kota berotonomi, dan daerah-daerah dianggap perlu migrasi membagikan daerah terdiri atas dua macam, yang masing-masing dibagi dalam 3 kaitan, yaitu provinsi, kabupaten atau kota, desa atau kota besar, desa atau kota kecil. Dasar hukum dan landasan teori otonomi daerah. Dasar hukum tidak hanya memikirkan tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas, namun ada dasar-dasar yang menjadi dasar. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang sumber keuangan negara. Selain berdasarkan hukum yang mengatur tentang otonomi daerah, saya juga menulis apa saja yang menjadi tujuan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu landasan teori. Berikut ini landasan teori atau asas otonomi. Asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas kepentingan hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas efisiensi, asas proporsionalitas, asas efektivitas, asas kuantitativitas. Deskralisasi. Deskralisasi adalah penyerahan kewarganegaraan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurangi urusan rumah tangga sendiri berdasarkan praksa dan apresiasi dari rakyat yang kerangka dan negara satu Republik Indonesia, dan adanya antisipasi maka munculnya otonomi bagi pemerintahan daerah tersebut. Daerah tersebut sebenarnya ada dalam koordinasi yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan dalam kaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena diakibatkan senta sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintah di Indonesia. Sumber-sumber daya dana manusia memerintahkan daerah memikirkan melaksanakan ada kegiatan untuk memindahkan pengambilan pelayanan tersebut. Tujuan ingin dicapai oleh pemerintahan di tingkat daerah dan nasional dapat dari segi sosial ekonomi, ini meningkatkan peran melaksanakan keuangan pembangunan sosial ekonomi, diharapkan dapat menjaminkan kegunaan bagi setiap rakyatnya. Sekian bagi saya dan akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadani Putri, NPM 20210200154. Perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan yaitu sentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintahan di bawahnya. Dan tujuan baik dari perimbangan ini adalah pelayanan negara terhadap masyarakat. Sentralisasi dan desentralisasi tidak boleh ditetapkan sebagai suatu proses satu arah dengan tujuan pasti. Pertama-tama, kedua sisi itu adalah masalah perimbangan. Artinya, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu merupakan dua hal yang dibutuhkan. Tak ada rumusan ideal perimbangan. Selain proses politik yang sukar ditentukan, seharusnya ukuran yang paling sah adalah argumen mana yang terbaik bagi masyarakat.
Yang kedua, tujuan dan prinsip otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah. Otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah ini bersifat mandiri dan bebas. Pemerintah daerah bebas dan mandiri untuk membuat peraturan bagi wilayahnya, namun harus tetap mempertanggungjawabkannya di hadapan negara dan pemerintahan pusat. Selain tujuan di atas, masih terdapat beberapa poin sebagai tujuan dari otonomi daerah. Di bawah ini adalah beberapa tujuan dari otonomi daerah dilihat dari segi politik, ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya, yaitu sebagai berikut. Dilihat dari segi politik, penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Yang B, dilihat dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Yang C, dilihat dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus ke daerah. Dan D, dilihat dari segi ekonomi. Otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Untuk mencapai tujuan otonomi daerah tersebut, sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Para pejabat harus memiliki kesadaran penuh bahwa tugas yang diembannya merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, kita semua juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam rangka tercapainya tujuan otonomi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya bukan hal yang mudah karena tidak mungkin dilakukan secara instan, butuh proses dan berbagai upaya, serta partisipasi dari banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan kesungguhan serta kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan ini. Yang kedua, prinsip otonomi daerah. Atas dasar pencapaian tujuan di atas, prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pemberian otonomi daerah sebagai berikut. Yang A, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang B, sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Daerah tersebut sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Para pejabat harus memiliki kesadaran penuh bahwa tugas yang diembannya merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, kita semua juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam rangka tercapainya tujuan otonomi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya bukan hal yang mudah karena tidak mungkin dilakukan secara instan, butuh proses dan berbagai upaya, serta partisipasi dari banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan kesungguhan serta kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan ini. Yang kedua, prinsip otonomi daerah. Atas dasar pencapaian tujuan di atas,
Prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pemberian otonomi daerah sebagai berikut. Yang A. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang B, sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.